Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bertemu saya Eksa Sanubari. Dan di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial sebelumnya. Tutorial sebelumnya adalah kita sudah menginstal sebuah Django, gitu ya. Dan di tutorial sebelumnya juga kita sudah praktek bagaimana penginstalan sebuah apps dan settingan untuk Django, gitu ya, untuk kita membuat sebuah project web developer menggunakan Django. Dan di video kali ini saya akan meneruskan di video kemarin, dan dimana di hari ini kita akan belajar mengautentikasi sebuah web, itu kan. Autentikasi sebuah web itu ada login, ada logout, terus register, sama autentikasi form, ya. Oke, di selanjutnya ini ada beberapa library yang harus kalian seperti biasa kalian siapkan. Yang pertama di sini ada Anaconda, dan kita membutuhkan sebuah web atau web browser, dan selanjutnya kita membutuhkan sebuah text editor. Oke, kita lanjutkan. Di sini di file saya ada di dev, di project Django, dan di project Django. Sebelum kita mulai, kita harus mengaktifkan environment seperti biasa. env adalah env script activate dot enter. Selanjutnya ketika environment sudah aktif, kita akan coba. Kita akan lihat dalam sebuah autentikasi form login kita membutuhkan sebuah database, dan di sini saya akan mempraktekkan juga bagaimana settingan database. Kita akan menggunakan MySQL. Yang pertama ada beberapa library yang harus kalian install, yaitu adalah yang pertama ada Django Crispy Form, dan Django Crispy Form ini adalah sebuah library yang nanti memudahkan kalian untuk setting template untuk form. Dan selanjutnya ada Django MySQL. Django MySQL ini adalah sebuah tali atau sebuah penghubung antara Django dengan MySQL. Selanjutnya ada MySQL Client. Sama MySQL Client ini adalah sebuah library yang dimana adalah autentikasi database MySQL dan Django, ya. Oke, setelah kalian menginstal, untuk penginstalannya itu adalah dengan cara PIP. Kalian install Django Crispy Form, semua Django Crispy Form kalian install. Kalian tunggu, maka seperti itu caranya, dan kita akan melanjutkan. Dan di sini saya sudah menyiapkan untuk template dan apps-nya yang kami di sini. Ini saya sudah menyiapkan ada beberapa apps di sini. Apps pertama adalah kontak, dashboard, dan produk, dan di sini ada project Django, service, dan sebagainya. Oke, akan kita coba run seperti apa yang sudah saya bikin seperti ini. Maka kita akan menuju filenya. Di sini ada di project Django. Kita akan run. Python manage seperti biasa .py manage.py run server.
seperti ini. Oke. Oke, ini ada error untuk super koneksi URL open apa ya ini DynamoDB gitu kan, berarti Django database, berarti saya belum mengaktifkan database-nya. Berarti yang kita akan adalah ini, kita akan mengaktifkan SAM karena kita menggunakan SAMPP. Kita akan coba ini, kita akan run lagi. Kita akan run lagi. Nah, ini kita Ctrl C untuk merefresh, dan akan kita coba refresh. Oke, ternyata sudah masuk. Kita akan lihat. Dan seperti inilah project saya yang saya bikin. Maaf sedikit loading. Nah, seperti ini adalah project saya. Itu. Maka di sebelum ini kita logout dulu. Nanti kita akan bikin seperti ini. Logout. Nah, ini ada login, masukkan password, dan seperti ini. Kita juga akan nanti create akun. Create akun akan seperti ini. Kita akan nanti memasukkan email, username, email, dan password. Dan ini adalah repeat your password. Dan bagaimana caranya? Kita akan bikin seperti ini. Dengan untuk caranya sendiri adalah seperti ini. Kita akan kecilkan. Kita akan samakan dulu, ya, seperti itu. Nanti kita akan bikin seperti itu, ya. Nanti ada username, password, dan seperti ini untuk autentikasikannya. Dan untuk kodenya seperti ini. Kalian ketika untuk awalan itu adalah sebuah managed GY yang kita akan melanjutkan di video tutorial kali ini. Dan di sini ada sebuah project yang sudah saya bikin. Saya sudah bikinnya di project. Yang pertama ada kontak, ada beberapa apps, ada dashboard, ada produk, dan ini semua adalah project saya. Dari sini kita akan coba, kita akan run server, yaitu dengan Python. manage.run server. Kita akan coba play. Kita akan run. Oke, ketika sudah kita run, maka di situ ada admin. Ini coba kita akan masukkan admin di sini, dan kita akan masukkan password. Passwordnya admin 123. Kita akan login. Oke, berhasil masuk ya. Dan ini kita akan logout seperti ini. Kita akan bikin seperti ini, dan kita akan juga bikin sebuah register. Sini semua di sini adalah Dandi, dan di sini emailnya sebarang ya. Passwordnya adalah apa ya, admin 123, dan di situ password defaultnya juga admin 123. Ketika di enter, maka dia akan langsung meregister. Nah, seperti itu ya. Langsung dia akan otomatis masuk ke halaman login. Ketika masuk ke halaman login, maka kita akan masuk ke administrator. Kita lihat
Oh ternyata berarti sudah berhasil kita tambahkan di situ, dan kita akan coba lagi 2 kali. Kita akan coba lagi 2 kali. Di situ kita akan logout. Kita akan masuk lagi. Di sini ada user 1 yang sudah kita tambahkan. Ya, kita admin 123, kita akan enter. Oh iya, seperti ini berarti berhasil, sudah kita bisa tambahkan. Kita akan coba lagi, coba. Nah, seperti itu. Kita admin 123, admin, kita akan masuk admin ini sebagai admin. Jadi di sini ada sebagai admin 123 passwordnya, kita enter. Oke, dia masuk, kita logout, bisa kita masuk, bisa kita create, bisa ya. Kita akan coba di sini edit, di sini bisa ya. Nah nanti kita akan bikin seperti itu. Ini berarti kita sudah berhasil menambahkan. Kalau kita akan menuju administrator, ketika sudah kita menuju administrator maka dia sudah bisa ditambahkan di situ ya. Oke, kita lanjutkan di sini, dan di sini kita menuju form gitu ya. Kita akan buka form. Yang pertama adalah kalian bikin sebuah file. File di sini adalah form ya. Kalian bikin form. Dan di form sini ada yang pertama adalah kalian form Django, import form. Dan situ juga ada form Django collect autentikasi models import user. Ya, itu untuk autentikasi user. Jadi bawahnya untuk use get form maka dia harus menggunakan get form. Oke. Di form di sini ada kelas meta. Kelas meta ini untuk mendefinisikan sebuah form yang di atas di sini, untuk kelas di atas di sini, mendefinisikan itu. Dan di sini untuk di bawah ini ada register form. Register form di sini ada username, email, dan password. Password ada 2, password 1 dan password 2. Itu untuk reload password. Dan di sini kita harus bikin sebuah form ya. Coba kita akan lihat jalannya si autentikasi form itu di mana. Dan kita akan coba buka di env-nya atau environment-nya, karena masuk di project masuk di environment, karena semua package tambahan ada di environment ya. Kita coba akan buka yang ada di Django. Kita akan buka forms. Di situ ada di mana ya? Bentar. Coba kita buka, kita akan lihat di atas. Jalurnya di mana? Di situ ada Django collect authenticate, terus masuknya formnya. Berarti ada di Django, bukan di sini ya. Coba kita lihat formnya ini. Sebentar, coba kita lihat apakah ada di sini. Masuknya itu ternyata kayaknya bukan di sini ya. Coba kita lihat dulu apakah di sini ada use create form. Ternyata tidak ada. Kita akan coba lihat di atas ya. Coba lihat ke atas, bawah lagi, kita cari satu persatu apakah ada use create form ada di sini, karena jalur dari situ use create form itu ada di situ. Sebentar, kita akan coba lihat lagi situ. Kita akan masuk sini. Ternyata ada di Django collect autentikasi form. Ini berarti salah ya. Kita akan keluar, kita akan cari ada di autentikasi apa itu tadi, ada di collect ya, collect autentikasi out, dan dia akan masuk ke form.
di form ini bawah ini formnya keliru. Keliru. Sebentar. Nah, kita akan masukkan coba kita lihat. Nah, di sini kan pasti ada use get form. Nah, use get form di sini. Nah, ini dia use get form di sini hanya ada sebuah password, itu kan, password dan username, dan ingat password. Jadi nanti emailnya di sini cuma untuk tambahan gitu ya. Jadi di sini cuma ada username dan cuma ada username sama password atau sama reload password seperti itu. Dan coba kita lihat lagi, nah seperti itu. Jadi jalannya itu seperti itu ya. Kemudian di sini kita akan coba jelaskan untuk cara jalur inputan datanya ya. Yang pertama adalah di sini ada form itu ada username, email dan password tuh email, password dan password 2 kan. Dia akan masuk ke sini, masuk ke form dengan use get form sini. Use get form ada di file yang sudah saya tunjukkan tadi, dan di sini dia akan membuat sebuah. Dan di sini ada admin, ada autentikasi. Dia akan masuk ke sini, ke user, dan dia akan masuk ke admin. Jika sudah admin, dia juga akan masuk ke database. Dan untuk nama sendiri di sini adalah kita tambahkan sendiri, dengan karena tidak bisa untuk ditambahkan di get form, kan. Mungkin karena autentikasi di user sendiri itu tidak bisa untuk menambahkan nama, karena sudah dari manajemen sana sendiri. Oke, kita lanjutkan dari situ, di mana form use get form ini nanti akan masuk melalui file yang sudah saya tunjukkan tadi, melalui autentikasi yang ada di Django-nya sendiri. Dia akan sebuah kelas meta, terus dia akan masuk ke sini. Di use get form ini akan menjelaskan bahwasanya ada username, password, email dan sebagainya. Terus dia akan loncat, gitu kan, akan di sini masuk ke views di sini akan kita import dari form. Ada form login dan register form. Ini akan loncat ke sini, dia akan di sini, maka form sama dengan register form login di sini, maka dia akan if request, gitu kan, akan merequest. Nah, di sini akan masuk ke form ini, maka dia akan merequest metodenya apa, push. Dan selanjutnya dia akan mendefinisikan bahwasanya username itu adalah request.push adalah username, dan password juga password, gitu ya. Dia akan langsung save. Dan untuk register sendiri pun sama, dia akan nanti kita akan direct masuk ke home ketika sudah bisa berhasil masuk. Dan di sini untuk register form itu juga sama, dia adalah request metodenya push, maka register form dia akan langsung masuk dan save, akan menyimpan di situ ya. Dan nanti akan masuk ke form sini. Form di sini nanti dia akan masuk ke template, gitu kan. Templatenya ada di sini seperti ini. Dia akan masuk ke CRF token. Di sini dia akan extend dari index untuk templatenya, dan dia akan masuk di CRF tokennya di sini. Ketika sudah masuk di CRF token, maka
dia akan menyimpulkan data lagi, dia akan dapatkan sebuah push, dan untuk si register punya sama juga. Nah, ketika dia sudah nge-push, dia akan masuk di sini di request dan dia akan masuk lagi ke form. Ketika form sudah masuk di sini, sudah mengisi di sini, dan dia akan masuk ke use get forms itu. Maka ketika dia sudah berhasil masuk, dia akan menyimpan di database. Di sini dia akan masuk ke sini, dia akan menyimpan ke database. Ketika sudah itu, kita akan coba lihat di sini. Sebentar, tunggu sebentar. Nah, di situ ya, sebentar. Ketika dia sudah masuk ke admin, maka dia juga otomatis dia akan bisa langsung masuk ke situ ya. Dia sudah otomatis bisa masuk. Maka harus kita logout dulu. Ketika kita sudah logout, kita akan coba masuk admin, dan dia berhasil masuk gitu kan. Kita nanti akan masuk ke situ ya. Say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I see you every time. And oh my, I like your style. You make me wanna cry. And now I beg to see you dance just one more time. So they say, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, eh, eh. And when you're done, I'll make you do it all again. I said, oh my God, I see you walking by. Take my hands, my dear, and look me in my eyes. Just like a monkey, I've been dancing my whole life. But you just beg to see me dance just one more time. Ooh, I see you every time. And oh my, I like your style. You make me wanna cry. And now I beg to see you dance just one more time. So they say, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, eh, eh. And when you're done, I'll make you do it all again. They say, dance for me, oh, 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 oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, eh, eh. And when you're done, I'll make you do it all again. Dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, eh, eh. And when you're done, I'll make you do it all again. They say, dance for me, oh, 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 oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, eh, eh.
Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I see you, see you, see you. Dan ketika itu maka dia akan menyimpan di database. Di sini kalian coba bisa lihat di database sudah tersimpan. Biasanya itu ada user admin. Sini ada adminnya. Jadi ketika kita menambahkan sebuah user baru, maka dia akan langsung menambahkan di database-nya. Untuk settingan database-nya sendiri itu sudah saya sampaikan bahwasanya di video yang kemarin tentang database. Maka itu kalian juga harus tahu database-nya seperti apa dan seperti apa cara konfigurasi database-nya. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa tonton video-video saya, jangan lupa like dan subscribe video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Make me wanna cry. And now I beg to see you dance just one more time. So they say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before.